Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Hari ini kita masih melaksanakan ibadah secara online yang tentunya tidak mengurangi rasa sukacita kita dalam beribadah bersama keluarga. Dan besar harapan kita semua minggu depan kita dapat beribadah bersama di gedung gereja ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan dan pertolongan Tuhan pada minggu yang lalu dalam melaksanakan segala aktivitas, pekerjaan, studi, dan usaha kita masing-masing. Dan pagi ini kita dapat beribadah bersama semua karena anugerah Tuhan semata. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pagi ini, mari ambil waktu terus sejenak, bersyukur secara pribadi kepada Tuhan atas segala kebaikan, penyertaan, dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 150 berkata, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan seracap yang berdenting, pujilah Dia dengan seracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, sehingga hidup kita sangat berharga bagi Allah. Dia berikan kasih-Nya bagi kita, bahkan sampai mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Hidupmu berharga. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan
kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Ciptakan kau seluruh gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia merelakan segala-galanya. Dia disalib turut tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Sungguh yang terkulai takkan dikatakannya. Dia akan jadikan kita sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah mudah takkan dikatakan. Dia akan jadikan untuk Hulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan kita sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan untuk kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Ini kami Tuhan, bersyukur untuk kasih dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, manusia yang berdosa ini. Sehingga kami dilayakkan, bahkan diberi jaminan hidup yang kekal ketika menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam 1 minggu yang telah kami lewati. Dalam melaksanakan segala aktivitas pekerjaan pendidikan dan juga usaha kami masing-masing. Dan pagi ini kami bersyukur dapat beribadah bersama, walaupun melalui media elektronik ini. Tapi sukacita dan damai sejahtera Tuhan tetap melingkupi setiap diri. Tolong kami dalam ibadah ini dari awal hingga selesai dengan baik. Dan biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan, kami semua memperoleh berkat dan dikuatkan dalam menjalani hari-hari kami. Ini doa dan pengharapan kami kepadamu. Kami buka ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita tetap memuji Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Kita menyanyikan pujian Kemang Iman nomor 289, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Datang,
Puji Tuhan. Kita akan membaca kitab suci kita yang pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan membaca secara silih berganti. Saya akan membaca ayat yang pertama, Singer dan jemaat yang ada di rumah membaca ayat yang kedua, demikian hingga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri kembali. Jangan pernah ragu mengikuti Tuhan dan melayani Yesus, karena hanya Yesus penolong kita, sahabat kita, dan jalan kebenaran. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang, bagi setiap
percaya padamu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Baik, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Fran Yusuf MTH. Hanya firman Tuhan yang mampu mengubah hati kita, pikiran kita, hidup kita. Kurindu firman-Mu Tuhan. Kurindu firman-Mu, kurindu sabdamu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu hatiku berseru. Kurindu firman-Mu Tuhan. Kurindu firman-Mu, kurindu sabdamu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu hatiku berseru. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Ku rindu Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Kepada hambanya kami persilakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Allah pencipta langit dan bumi, pada hari ini kami bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu buat kami. Sekali lagi Tuhan memberi kami peluang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, urapilah semua jemaat yang akan mendengar firman-Mu, agar dengan hikmat, pemahaman dari Roh Kudus, kami bisa mengerti dengan baik dan benar kebenaran firman Tuhan ini, dan bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi di dalam melakukannya kami setia juga. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan agar konsentrasi, fokus kepada pemberitaan ini. Kuasa gelap yang ingin mengalihkan perhatian kami, saya berdoa di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa itu, agar segala jenis gangguan dijauhkan. Terima kasih Bapa di surga, hamba yang akan menyampaikannya urapi dengan kuasa Roh Kudus juga, agar dengan hikmat dari Roh Kudus, firman Tuhan ini diberitakan dengan baik dan benar, sesuai dengan maksud Tuhan di dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur untuk kesempatan ini boleh mendengar dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sesuai dengan ayat firman Tuhan yang kita sudah bacakan bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6.
Tema firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini adalah firman Tuhan direnungkan dan dilakukan. Jemaat Tuhan, seberapa sering kita mendengar kebenaran firman Tuhan? Ini pertanyaan penting. Apakah setiap hari? Apakah setiap minggu? Atau mungkin setiap saat? Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara pasti sering mendengar kebenaran firman Tuhan. Sering itu maksudnya minimal 1 minggu sekali, ya. Karena kalau kita ibadah seperti ini kan kita pasti mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan setiap minggu pasti mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah, pertanyaan berikut adalah, ada berapa banyak kebenaran dari firman Tuhan yang kita sudah dengar, masih kita ingat, dan ada berapa banyak kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar, kita lakukan dalam kehidupan kita setiap harinya. Mungkin tidak ada yang menghitungnya Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak ada yang memperhatikannya, atau mungkin tidak ada yang menuliskannya dalam sebuah daftar, tetapi Bapak Ibu Saudara bisa mengira-ngira. Apakah lebih banyak kebenaran itu dilakukan atau lebih banyak tidak dilakukan? Ini bisa menjadi evaluasi bagi kita semua ya Bapak Ibu Saudara. Nah, mengapa sih firman Tuhan itu, kebenaran-kebenaran yang di dalamnya kita sering dengarkan mudah sekali untuk dilupakan atau mudah sekali terlupakan Bapak Ibu Saudara? Mengapa hal-hal yang ada di dalam firman Tuhan susah lengket di dalam pikiran kita? Mengapa hal-hal yang tidak menyenangkan mudah sekali kita ingat, bahkan diingat bertahun-tahun, ya. Kepahitan, sakit hati itu mudah sekali untuk diingat, bahkan mengingatnya lama sekali. Tetapi kebenaran firman Tuhan baru disampaikan ketika ditanya, tadi tema firman Tuhan apa? Dijawab nggak tahu. Nah, temanya saja nggak tahu, apalagi pembahasannya, poin-poin pentingnya, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan sendiri mengingatkan kepada kita bahwa iblis akan berusaha sekuat tenaga untuk mencuri kebenaran itu, mencuri kebenaran firman Tuhan itu dari hati saya, hati Bapak Ibu Saudara. Sadarkah Bapak Ibu Saudara akan hal ini? Jika kita mudah sekali melupakan firman Tuhan, jika kita tidak mampu mengingat firman Tuhan itu dalam waktu yang lama, Bapak Ibu Saudara, itu artinya iblis telah mencuri firman itu dari hati saya, hati Bapak Ibu Saudara. Ketika firman itu diambil dari hati kita, akhirnya kita tidak bisa melakukan firman Tuhan itu. Karena kita lupa apa perintah firman Tuhan. Jika orang yang sering mendengar kebenaran firman Tuhan saja lupa melakukannya, apalagi orang yang jarang mendengar kebenaran firman Tuhan. Bukan saja lupa Bapak Ibu Saudara, tetapi tidak tahu kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan itu. Dan ini kondisi yang sangat ideal bagi iblis untuk menghancurkan kerohanian seseorang. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan memiliki sifat dasar untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran. Ini sifat dasar dari firman Allah itu. Dan tujuan Allah menganugerahkan firman itu kepada dunia, supaya firman itu menjadi pelita, menjadi terang bagi kehidupan manusia yang ada di dunia ini. Karena dari firman Tuhanlah kita bisa mengenal Allah.
Dari firman-Nya lah kita bisa mengenal diri kita sendiri, siapa kita sebenarnya di hadapan Allah. Dan firman Tuhan juga menunjukkan kepada kita hal-hal yang salah dan dapat membahayakan kehidupan kita. Firman Allah sebagai pelita dan terang membimbing kita kepada tujuan-tujuan Allah di dalam kehidupan kita, supaya kita kembali ke jalan kebenaran. Tanpa tuntunan firman Allah, Bapak Ibu Saudara, manusia tidak akan sampai kepada kebenaran firman Tuhan itu. Sifat ilahi yang ada di dalam manusia ketika Allah menciptakan manusia pertama kali telah dirusak oleh dosa di Taman Eden. Sehingga kecenderungan manusia orientasinya selalu hal-hal yang berhubungan dengan kedagingan atau dosa. Hati manusia, perkataan manusia, kehendak manusia, hati nurani manusia selalu cenderung kepada hal-hal yang berkaitan dengan kedagingan. Karena Bapak Ibu Saudara, semuanya telah dirusak oleh dosa. Oleh karena itu manusia dengan segala kepintarannya dan kehebatannya tidak akan dapat berkenan kepada Allah jika tidak berpedoman kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini lebih dari sekedar sebuah buku yang isinya tentang doktrin-doktrin, kisah-kisah, tokoh-tokoh Alkitab, kejadian-kejadian hebat. Firman Tuhan ini lebih dari sekedar itu Bapak Ibu Saudara. Karena melalui firman Allah ada kehidupan yang dihasilkan. Firman Tuhan menimbulkan iman, mendatangkan perubahan sikap, memberi kekuatan kepada yang lemah, menghibur orang yang sedih, menghibur orang yang berduka cita, memberi kesembuhan kepada sakit hati, ya, mendatangkan sukacita, memberi pengharapan, menyucikan pikiran manusia, menjamin masa depan manusia. Firman Allah adalah dasar dari kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan kepada seluruh jemaat, jangan pernah meremehkan firman Allah. Jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Kita harus menganggapnya sebagai sesuatu yang penting. Lebih penting dari makanan sehari-hari. Kalau makanan sehari-hari kita anggap sebagai sesuatu yang sangat penting untuk menunjang kehidupan kita, firman Tuhan lebih dari itu. Ayub pernah berkata di dalam kitab Ayub 23 ayat 12, di dalam terjemahan yang lain dia berkata seperti ini Bapak Ibu. Aku menghargai firman dari mulutnya, melebihi bagian dari makananku. Ya, artinya firman Tuhan harus menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Alkitab dicetak begitu banyak sekarang. Saya percaya di rak-rak buku kita di rumah pasti ada Alkitab. Di meja belajar kita ada Alkitab. Bahkan mungkin di meja kerja Bapak Ibu Saudara di kantor masing-masing mungkin ada juga menaruh Alkitab. Bahkan Bapak Ibu Saudara bukan hanya Alkitab dicetak dalam bentuk buku. Alkitab digital juga sudah ada sekarang. Udah kita gunakan semua. Di handphone, Android, semua ada, laptop. Kita sangat memiliki akses yang sangat mudah untuk datang kepada firman Allah itu. Tetapi yang sangat memprihatinkan bagi kita adalah dengan adanya akses yang begitu mudah kepada firman Allah, tetapi justru orang-orang percaya dilanda oleh kelaparan rohani, dilanda oleh kekurangan gizi rohani, dilanda oleh kelaparan hingga kelaparan itu membuat mereka mati secara rohani. Firman Tuhan ini adalah makanan bergizi untuk kerohanian kita. Bayangkan saja hidup di dunia ini jarang makan, kita akan kelaparan terus Bapak Ibu Saudara, ya. Dan ketika makanan tidak terpenuhi dengan baik, itu akan mempengaruhi pertumbuhan.
Sehingga pertumbuhan tidak normal, ya. Akhirnya sering sakit-sakitan, kekurangan gizi. Kehidupan yang tidak pernah makan juga akan mati kelaparan. Nah, demikianlah dengan kerohanian saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita jarang merenungkan dan melakukan firman Tuhan, bagaimana kerohanian kita bisa bertumbuh, Bapak Ibu Saudara? Visi dari gereja kita untuk Gereja Kemah Injil Indonesia tahun ini adalah gereja yang bertumbuh. Nah, sekarang sasaran kita ini pertumbuhan dulu. Bagaimana pertumbuhan itu bisa jadi kalau kerohanian kita enggak kita isi sama sekali. Ya, itu akan membawa kepada kematian kerohanian. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah keadaan yang sangat memprihatinkan. Di tengah firman Allah itu mudah sekali kita dapatkan, justru terjadi kelaparan rohani, kekurangan gizi secara rohani. Yang paling memprihatinkan lagi adalah berubahnya kecintaan kita terhadap firman Tuhan. Kecintaan kepada firman Tuhan perlahan-lahan terkikis dan digantikan dengan hal-hal lain. Dan yang paling mengambil peran penting, mengambil alih perhatian kita ini adalah sosial media, Bapak Ibu Saudara. Coba Bapak Ibu renungkan pertanyaan saya ini. Hal apa yang kita lakukan pertama kali bangun dari tidur? Ya, coba Bapak Ibu pikirkan baik-baik. Apa yang pertama kali dilakukan ketika bangun tidur? Benda apa yang kita pegang pertama kali ketika kita bangun tidur? Ya, apa yang Bapak Ibu Saudara ambil setiap harinya ketika bangun tidur? Yang berikut, apa yang Anda baca pertama kali ketika Anda bangun dari tidur? Ini saja sudah cukup membuktikan seberapa jauh kecintaan kita kepada firman Tuhan. Kalau ketika bangun, Bapak Ibu Saudara ambil handphone, ya mengambil handphone gak masalah Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang Bapak Ibu Saudara baca pertama kali apa? Biasanya baca status ya. Baca status. Pokoknya baca. Misalnya ada pesan-pesan WA masuk. Bapak Ibu Saudara, inilah yang saya katakan tadi, sosial media ini mengambil alih. Dan sangat-sangat berperan besar dalam mengambil alih. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ada orang yang berdalih kurang waktu untuk membaca firman Tuhan. Apakah kita benar sungguh-sungguh kekurangan waktu untuk merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan? Sekarang saya bertanya kepada kita, apakah betul-betul kita kekurangan waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan itu? Sekarang coba perhatikan. Ada berapa banyak waktu yang kita pakai untuk merenungkan segala hal yang berkaitan dengan keuntungan diri sendiri, berkaitan dengan kekayaan, berkaitan dengan ketenaran, berkaitan dengan uang, atau berkaitan dengan kekhawatiran hidup yang akhirnya menjerat kita di dalam dosa. Ada berapa banyak waktu yang Bapak Ibu Saudara gunakan untuk merenungkan hal-hal itu? Kalau banyak, berarti kita punya banyak waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak pernah sempat untuk memikirkan tentang kekayaan, memikirkan tentang hidup, memikirkan tentang kekhawatiran hidup, ya betul-betul gak ada waktu itu. Tapi adakah orang seperti itu? Saya pikir tidak ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, untuk menjadi gereja yang sehat dan kuat, kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai prioritas utama kita. Caranya seperti apa? Pertama, Bapak Ibu Saudara harus menerima otoritas firman Tuhan sebagai standar kehidupan Bapak Ibu Saudara. Alkitab harus selalu menjadi penentu kehidupan. Bukan pilihan kedua, tapi pilihan pertama.
Jadi jemaat Tuhan, keputusan terbaik yang hari ini Bapak Ibu Saudara bisa lakukan adalah ambil keputusan untuk menetapkan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Ini keputusan terbaik yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan hari ini dan saat ini juga. Langkah kedua Bapak Ibu Saudara, menerima kebenaran firman Allah itu. Tidak cukup hanya percaya, kita harus menerimanya sebagai sebuah kebenaran yang mampu mengubah kehidupan, yang mampu mengubah setiap perilaku kita. Langkah-langkahnya adalah Bapak Ibu Saudara harus membacanya. Harus membacanya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara harus meneliti firman Tuhan itu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara harus merenungkannya. Langkah keempat, Bapak Ibu Saudara harus melakukannya. Bapak Ibu, langkah keempat ini adalah langkah tersulit dan terberat. Mengapa saya katakan langkah keempat ini adalah langkah yang paling sulit? Langkah terakhir ini penentu dari semuanya. Ya. Langkah terakhir ini menjadi sulit karena iblis akan melawan dengan sekuat tenaga untuk menghalangi saya dan Bapak Ibu Saudara melakukan kebenaran-kebenaran yang kita telah dapat dari firman Tuhan. Bapak Ibu, selama kita tidak melakukan firman Tuhan, walaupun kita sudah meneliti dengan baik, walaupun pendalaman kita sudah sangat dalam terhadap firman Tuhan, tetapi selama Bapak Ibu Saudara belum melakukan firman Tuhan, iblis nggak akan ambil pusing dengan itu. Ya, iblis tidak akan peduli dengan hal itu. Selama itu hanya tersimpan di pikiran kita, tidak akan memberi dampak sama sekali. Jadi jangan heran, ada orang yang kehidupannya rajin membaca firman Tuhan, tetapi dalam hubungan sosialnya, kehidupannya dengan orang lain, sangat berbeda dengan firman Tuhan yang dia baca setiap hari. Makanya Yesus di sesi terakhir khotbah di bukit memperingatkan kepada semua pendengarnya, supaya mereka bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan yang mereka dengar. Di dalam Matius pasal 7 ayat 24 di sana mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan lengah, jangan bimbang. Jadikan firman Tuhan sebagai otoritas terpenting, otoritas tertinggi, paduan hidup, pedoman yang paling utama di dalam menjalani kehidupan kita. Renungkan firman Tuhan itu setiap waktu. Lakukan firman Tuhan itu setiap saat. Sehingga saya Bapak Ibu Saudara semua bertumbuh dalam rohani yang sehat, berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Terakhir, khotbah ini akan saya tutup dengan sebuah pertanyaan yang saya minta Bapak Ibu Saudara tindak lanjuti dengan baik. Pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Apa kebenaran firman Allah yang telah dinyatakan kepada Bapak Ibu Saudara untuk dilakukan, tetapi Anda tidak melakukannya sampai saat ini? Sekali lagi, apa kebenaran firman Allah yang telah dinyatakan kepada Anda untuk dilakukan, tetapi sampai saat ini Anda tidak melakukannya? Saya minta ini untuk ditindaklanjuti Bapak Ibu Saudara. Karena kerinduan kita, semua orang bertumbuh dalam kerohanian yang baik. D.L. Moody berkata seperti ini. Alkitab diberikan bukan untuk meningkatkan pengetahuan kita, melainkan untuk mengubah hidup kita. Firman Tuhan akan mampu mengubah hidup kita ketika saya dan Bapak Ibu Saudara mempraktekannya dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Saya, Bapak Ibu Saudara, pasti bertumbuh di dalam kerohanian kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Biarlah seluruh kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kami semua bahwa sangat penting bagi kami untuk menjadikan firman Tuhan sebagai prioritas utama hidup kami, standar utama, penentu utama. Dan mungkin kami adalah orang yang rajin membaca firman Tuhan, tetapi sulit untuk mempraktekannya. Hari ini kami diingatkan kembali, begitu penting membaca firman Tuhan dan mempraktekannya. Tuhan Yesus tolong kami semua, agar kami dimampukan untuk mempraktekkan firman Tuhan itu dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, di awal bulan seperti biasa kita akan melangsungkan acara perjamuan kudus. Hari ini kita akan melaksanakannya walaupun di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara, saya sungguh berharap agar Bapak Ibu Saudara semua melaksanakan perjamuan ini dengan hikmat, dengan sungguh-sungguh, dan dengan penyerahan penuh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami siap untuk melaksanakan perjamuan kudus. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, agar melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan kembali bahwa Yesus Kristus telah mati bagi kami di kayu salib untuk menggantikan kami, sehingga menyediakan keselamatan bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, perjamuan kudus merupakan ketetapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dua ketetapan yang diberikan Yesus. Yang pertama, kalau orang percaya dibaptis. Lalu yang kedua, kalau orang-orang percaya berkumpul, maka Yesus minta supaya kita makan dan minum dari perjamuan. Nah, hari ini kita akan mengadakan upacara perjamuan kudus sebagaimana yang Tuhan Yesus telah perintahkan di dalam firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, jelas sekali bahwa perjamuan kudus ini merupakan lambang dari apa yang telah Yesus kerjakan bagi kita di atas kayu salib, sebagai sebuah peringatan yang mendorong kita untuk menjadi saksi atas kematiannya dan atas kebangkitannya. Nah, sebelum kita mengambil perjamuan, bagian dari perjamuan Tuhan pada hari ini, agar melalui perjamuan ini saya dan Bapak Ibu Saudara memperoleh berkat sesuai dengan kehendak Allah, mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Akui dosa kita di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan.
ambil ketetapan untuk hidup hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengaku berdosa. Manusia yang lemah, tidak luput dari dosa-dosa. Kami mengakui itu. Hari ini kami mohon Tuhan ampuni, Tuhan sucikan dan kuduskan kehidupan kami. Bapa berdoa supaya kami dimampukan untuk menjalani hidup sesuai dengan peraturan-peraturan Tuhan. Bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami hingga saat ini. Kami mau berketetapan untuk menggunakan hidup kami hanya untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mengambil bagian dari perjamuan. Amin. Bapak Ibu Saudara, di rumah masing-masing Bapak Ibu Saudara boleh mengatur cara pembagian roti dan cawan. Nah, sementara Bapak Ibu mempersiapkan dan membagikan roti dan cawan kepada anggota keluarga, kita menyanyi kemenangan iman nomor 49. Kemenangan iman 49 ayat yang pertama saja. Nyawaku diberikan bagimu. Nyawaku diberikan, darahku tercurah, kau dapat tebusan dari mati, bangkitlah. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri. Mari kita mengangkat roti bersama-sama. Bapak Ibu Saudara pegang rotinya dan angkat. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama. Mari kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa bersama-sama sekaligus menutup upacara perjamuan kudus hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Berkorban bagi seluruh umat manusia di atas kayu salib. Merelakan nyawa-Mu. Merupakan bukti kasih terbesar yang Allah tunjukkan kepada manusia. Hari ini kami boleh memperingatinya kembali. Biarlah melalui perjamuan kudus yang kami sudah lakukan, kami diingatkan kembali akan
pengorbanan yang begitu berharga itu. Dan kami dikuatkan, didorong untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi atas kematian-Mu, menjadi saksi atas kebangkitan-Mu, menjadi saksi bagi dunia untuk memberitakan Yesus Kristus, Juru Selamat. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa serta bersyukur. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita nikmati pada pagi hari ini, dan juga kita sudah bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saatnya kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan syukur ataupun perpuluhan kita. Kita akan menyanyikan pujian nomor 209, Kemenangan Iman, Kewajibanmu yang Mulia. Wajibmu sesudah kau diberi selamat dan tebusan yang besar, itulah masyurkan Al-Masih bekerja bergema rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik watakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya Tuhan. Yang telah terhilang dan sesat, baik carilah dan pimpin pulang terus. Yang tinggal jauh, hai marilah cepat kepada penerbit. Rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik watakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan yang akan dipimpin oleh Bapak Milson Milkias NPD. Dan setelah doa syafaat akan dilanjutkan dengan perkenalan dengan asisten baru Bapak Novel yang akan nantinya didoakan oleh Bapak Gembala. Kami berikan waktu dan kesempatan. Jemaat Tuhan, marilah kita memanjatkan doa syafaat kita bagi Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Allah, pencipta langit dan bumi beserta isinya, Bapa kami di sorga yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Betapa kami bersyukur dan berterima kasih, memuji-muji Tuhan, karena atas kasih dan anugerah-Mu lah kami boleh memiliki kesempatan yang indah yang diizinkan Tuhan. Kami boleh melaksanakan ibadah kami pada hari Minggu ini secara online. Dan kami sangat bersyukur bahwa Tuhan berkenan ada kesempatan kami bersama-sama untuk menyampaikan puji-pujian bagi Tuhan, menyampaikan permohonan doa kami kepada Tuhan, merenungkan firman-Mu yang menguatkan iman kepercayaan kami, menyegarkan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami bersyukur dalam ibadah ini kami boleh memperingati bahwa kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan.
Tuhan telah berkorban bagi kami umat manusia. Dan kami sudah diselamatkan atas pengorbananmu di kayu salib. Terpujilah namamu. Dimanapun kami berada, kami boleh mengangkat cawan dan memakan roti sebagai peringatan akan Tuhan kami. Kami bersyukur pada saat ini juga. Dalam ibadah ini dimanapun kami berada, kami boleh mempersembahkan sebagian kecil bagi perbendaharaan di rumah Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan berkenan bagi tangan-tangan anak Tuhan yang menyembah, yang memberi persembahan. Dan biarlah persembahan ini boleh memperkuat pelayanan-pelayanan, baik dalam gereja kami Siloam maupun keluar. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Pada saat ini kami mau menyebut beberapa saudara kami yang berulang tahun, baik pribadi maupun berulang tahun pernikahan. Bersyukur saudara yang berulang tahun pribadi. Saudara Lili M. Lekuk, Apollos Lalung, Albert S. Sintoro, Billy Andris Daud, Larissa Sania, Agnes Agung, Levris, Laan Samuel, Lionel Henry Christian, Yosua Kristio, Bulan Allah, Karel, Marsawati, Mince Agraini, Rusmiati, Rusmina Rining, Christian Chia, Philips, Limawan Harrison, Ferdi, dan saudara kami yang berulang tahun, Emri Tefata dan Bulan Allah, Jafrai Apuk dan Yuli Roswati. Betapa kami bersyukur, berterima kasih atas saudara kasih kami ini. Betapa Tuhan menyatakan kasih setia-Mu, memberkati kehidupan mereka, baik secara pribadi maupun kehidupan berkeluarga. Nah, oleh sebab itu ya Tuhan, kami terus berdoa, biarlah kehidupan mereka ke depan hidup bersama Tuhan, memuliakan Tuhan, dan dalam usaha pekerjaan kegiatan masing-masing diberi keberhasilan dari Tuhan. Terpujilah namamu. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga ingat bagi saudara kami kekasih yang dalam keadaan sakit. Beli Joni, Elvina Ajang, Ropina, Daniel Saya, Yolis Topo, Idan Usat, Mesritinus, Maria Mambo, Ergunawan, Sasmito, Yoses Ismunaji, Minaria Abung, Erni Pawa. Dan demikian juga ya Bapak, kami mau menyebut bahwa pada saat pandemi ini beberapa saudara kasih kami di Siloam terpapar terinfeksi virus COVID-19. Bapa di sorga, semua saudara kasih ini dalam menjalani hari-hari sulit mereka, kami mohon Tuhan memberi kekuatan, memberi penghiburan. Kami tahu bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, bisa menyembuhkan mereka, memulihkan mereka ya Bapa. Biarlah mereka senantiasa memuji-muji Tuhan dalam menjalani hari-hari sulit mereka. Yang kami mohonkan kepadamu ya Bapa, tidaklah memberi mereka sangat kesakitan dalam menjalani sakit ini, karena sangat mengganggu konsentrasi mereka untuk bersukacita berjalan bersama Tuhan. Saudara kami yang mungkin berada di rumah sakit, ya Tuhan, Tuhan hiburkan, Tuhan tolong mempersiapkan dukungan-dukungan materi yang dibutuhkan bagi saudara kami yang di rumah sakit. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa bagi gerakan-gerakan dukungan misi yang gereja ini lakukan. Ya Tuhan, kami sudah dengan konsisten telah mengutus pekerja-pekerja misi ke ladang-ladang Tuhan di sana. Pendeta Yeremia, Pendeta Wangyu, full timer kami dan melayani di lapangan Tuhan di sana.
Pendeta Trivina juga, Vikaris Berlin, Pendeta Judi Masdiawan, Evangelis Yorin, Evangelis Ishak, Gupitur, Luat Iing. Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan. Pakailah hamba-hambamu ini dengan kuasa Tuhan. Mereka boleh melayani, memberitakan Injil dimanapun mereka berada dengan kekuatan Tuhan saja. Berkati setiap kebutuhan, keluarga, anak-anak yang harus dilayani di sana ya Tuhan. Tuhan tolong berkati. Kami juga pada saat ini tidak lupa, tidak henti-hentinya mau berdoa bagi saudara sekitar kami, orang-orang suku-suku yang ada hidup bersama kami, yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Buka jalannya Tuhan bagi saudara kami yang boleh hadir di tengah-tengah saudara suku-suku ini. Boleh memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik, melakukan pelayanan di sana. Karena Tuhan membuka jalan bagi mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa bagi pelayanan-pelayanan di gereja Siloam ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan pelayanan Pak Gembala dan saudara asisten Evangelis Petrus dan hamba-Mu yang baru datang untuk bergabung memperkuat pelayanan di Siloam, saudara Novel. Tuhan, pakailah hamba-hamba-Mu ini menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, yang mampu menjalankan tugas pengembalaan, tugas pelayanan, tugas pastoral di gereja ini di dalam tangan Tuhan saja. Kami rindu ya Tuhan bahwa pelayanan-pelayanan mereka di sini, keluarga mereka, istri mereka, anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, manakala di gereja ini sebuah tim membangun tim pelayanan, kami mau bahwa keterlibatan badan pengurus jemaat, kemudian badan pengurus kategorial di masing-masing kategorial, dan pengurus-pengurus kelompok doa, semua personalia yang terpanggil betul-betul boleh bersinergi dalam melakukan pelayanan-pelayanan bagi Tuhan di gereja ini. Kami tahu ya Tuhan, betapa pandemi ini, pandemi COVID-19 membelenggu termasuk pelayanan di gereja di semua lini. Sendi-sendi pelayanan ya Tuhan sangat terganggu. Oleh sebab itu kami mau memohon penyertaan Tuhan. Gembala sebagai top leader di sini, para asisten dan badan pengurus boleh bahu-membahu bersinergi untuk melakukan pelayanan-pelayanan sedapat mungkin, mencari jalan keluar, merumuskan kebijakan-kebijakan baru, bagaimana kami boleh melakukan pelayanan di era tatanan dunia baru ini. Kami harus mampu di dalam gereja pun mampu beradaptasi dalam menghadapi tantangan, dalam melakukan pelayanan di era COVID-19 ini ya Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami pertolongan ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini bagi program-program yang sedang berjalan. Pembangunan penyelesaian gedung Siloam sebelah. Dan demikian juga ya Tuhan dukungan kami untuk rumah singgah di Batu Licin. Sebuah pelayanan-pelayanan fisik yang perlu konsentrasi, perlu biaya, perlu kebersamaan. Berkatilah kami sekalian. Biarlah melalui tangan-tangan anak-anak Tuhan yang terpanggil, kami terus membangun secara fisik bagi Tuhan, baik tempat ini maupun di Batu Licin. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, terakhir inilah doa permohonan kami ya Tuhan, bahwa manakala anggota jemaat-Mu melakukan kegiatan, meneruskan kehidupan masing-masing ke depan,
Kami mohon pertolongan Tuhan. Jaga kami ya Tuhan. Pagari kami dari penyebaran infeksi virus COVID-19 ini. Biarlah kami boleh melaksanakan kegiatan, melaksanakan berbagai pelayanan bagi Tuhan dalam kondisi kuat dan sehat. Terpujilah nama-Mu. Anggota jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik dan mendengar semua seruan doa kita. Beberapa waktu lalu kita sudah mendoakan untuk asisten kita, sehingga pada hari Rabu, tepatnya tanggal 1, boleh bergabung bersama-sama dengan kita di Jemaat Siloam. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengundang untuk asisten yang baru ini boleh tampil ke depan dan silakan memperkenalkan diri kepada jemaat. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Novel Yasun Ului. Bisa dipanggil Novel, ya, asal daerah Desa Trasnawang, Kabupaten Bulungan. Status saat ini ya belum menikah, bujang. Ya, mungkin itu saja, Pak. Ya, Bapak Ibu Saudara, untuk mengawali pelayanan beliau di tempat ini, mari saya mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk berdoa bersama-sama. Kita akan mendoakan Saudara Novel di dalam memulai pelayanan di tempat ini, agar kehadirannya boleh membantu pelayanan di sini dan juga boleh membawa jemaat bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya, silakan. Ya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan oleh karena kasih dan kebaikan-Mu serta perhatian-Mu terhadap pekerjaan Tuhan yang ada di Jemaat Siloam Tarakan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengutus Saudara Novel untuk bergabung bersama-sama dengan kami di tempat ini di dalam pelayanan. Hari ini kami mendoakan dia di dalam memulai pelayanan di Siloam, supaya dengan hikmat, kemampuan, dan kuasa dari Roh Kudus, dia melaksanakan tugas-tugas pelayanan di tempat ini dengan baik. Kehadirannya boleh menolong jemaat di dalam bertumbuh dengan sehat di dalam kerohanian kepada Tuhan. Kami berdoa segala kebutuhan, kemampuan, dan potensi yang ada pada dirinya Tuhan kembangkan untuk pelayanan di tempat ini. Segala kuasa kegelapan yang ingin menghalangi dalam bentuk apapun kami tolak. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan, agar pelayanannya memuliakan nama Tuhan dan banyak orang dikuatkan serta nama Kristus diberitakan kepada dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan berdiri. Saudara Novel, selamat bergabung di dalam pelayanan di Jemaat Siloam. Tuhan Yesus memberkati. Silakan kembali ke tempat. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Doa berkat nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Frans Yusuf. Tanda-tanda zaman sudah begitu nyata, dan Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa, menuai banyak jiwa untuk berbalik dan percaya kepadanya.
tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuhailah, tuhailah sekarang. Tanda-tanda, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuhailah sekarang. Nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa. Nyatakan kemuliaan, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini Tuhan, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih kebaikan-Mu buat kami, sehingga ibadah kami boleh terlaksana dengan baik dari awal hingga selesai. Kiranya Tuhan saja yang dipermuliakan, diagungkan. Ibadah kami hari ini menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga berdoa agar seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing mendapatkan berkat-berkat rohani, dikuatkan, diteguhkan di dalam iman, bertumbuh di dalam kerohanian kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah. Kiranya kasih Bapa, anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai hari Maranatha, ketika Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya melantik kita saleh-salehnya untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Surga dan bumi pujilah Allah-Mu
jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita ambil waktu terus sejenak bersyukur secara pribadi kepada Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.